Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar rekan semua? Mudah-mudahan rekan semua dalam keadaan baik, tak kurang suatu apapun. Hari ini saya kembali hadir karena mengingat keadaan akhir-akhir ini yang semakin lama semakin cukup rumit. Maka pada kesempatan hari ini saya kembali akan mengajak rekan semua untuk membahas mengenai usaha, yaitu yang berkaitan dengan peternakan ayam. Nah, yang akan kita bahas kali ini adalah ternak ayam kampung modal 500.000 bisa. Ini rincian belanja dan cara memulainya. Nah, pada kesempatan hari ini saya akan memberikan sedikit motivasi untuk rekan semua yang mempunyai modal sangat terbatas tapi ingin menambah pundi-pundi keuangan, yaitu dengan menjalankan usaha sampingan yaitu ternak ayam. Di sini kita mempunyai modal yang tidak banyak, bahkan sangat sedikit, yaitu 500.000, dan saya akan mengajak bagaimana kita untuk memulai ternak ini, kemudian rincian belanjanya seperti apa. Nah, yang pertama kita akan bahas mengenai rincian belanja. Dengan modal 500.000, kita tentu harus bijak untuk menentukan pilihan seberapa banyak yang kita bisa untuk kita mulai pelihara. Nah, di sini saya punya dua simulasi. Yang pertama, kita bisa membeli indukan dengan jumlah harga 300.000. Ya, jadi dari 500.000 itu 300.000 itu khusus kita bisa belikan indukan dengan perbandingan satu indukan jantan kemudian 4 indukan betina. Dapat nggak dapat, pokoknya 300.000 ini usahakan kita bisa belanja 5 ekor indukan. Kalau tidak bisa indukan betina yang sudah bertelur, maka kita bisa mengambil indukan yang belum indukan tetapi yang sudah mulai sebentar lagi bertelur. Yang penting kita punya sepasang di sini, ada jagonya kemudian ada induknya, seperti itu. Kita patok saja, jadi misalnya harga jagonya kurang lebih 100.000, kemudian yang 200.000 kita berikan 4 ekor betina. Nah, itu yang kira-kira harganya kurang lebih 50 ribuan. Nah, kita cari seperti itu, kita pokoknya cari sedapat sebisa mungkin kita habiskan 300.000 untuk beli indukan. Kemudian sisanya 200.000 kita belikan jagung dan dedak. Itu terserah rekan semua, bisa 200.000 langsung dihabiskan untuk jagung dan dedak, atau misalnya kita bagi dua aja, misalnya 100.000 untuk beli jagung dan dedak. Saya sarankan untuk lebih banyak membeli dedaknya karena dedak ini nanti bisa dicampur dengan segala macam. Kalau untuk jagungnya adalah untuk persiapan pakan untuk indukannya supaya nanti telurnya bisa maksimal. Nah, seperti itu. Kemudian simulasi kedua, kita dengan 500.000 kita bisa membeli satu indukan jantan kemudian 2 ekor indukan betina dengan budget 200.000. Jadi kita bisa, yang kedua kita bisa belanjakan misalnya 200.000 untuk 3 ekor ayam yaitu jantan dan betina, kemudian ditambah lagi kita beli anakan 100.000. Hasilnya dapat berapa ekor itu terserah, tergantung. Kalau saya merekomendasikan kalau bisa dapat 4 ekor, jadi kita beli harga yang 25 ribuan di pasar, kita cari supaya bisa dapat 4 ekor. Kemudian sisa masih ada 200.000 itu kita alokasikan untuk bahan pakan seperti yang pertama. Nah, itu untuk rincian belanjanya. Modal 500.000 ini hanya bisa kita alokasikan atau kita belanjakan untuk kebutuhan ayam dan pakan saja. Sedangkan untuk kandang, jadi sebisa mungkin harus kita buat dengan tanpa modal. Jadi kita buat kandang seadanya. Yang penting ayam bisa berteduh di situ, tidak kehujanan kalau malam. Hanya itu aja prinsipnya. Jadi sistem pemeliharaannya bisa kita pilih yaitu dengan semi umbaran atau mungkin umbaran, karena memang budgetnya sangat minim, jadi harus kita terapkan seperti itu. Kecuali untuk rekan-rekan yang punya lokasi belakang rumah
ada pagar, di dalam pagar, nah itu sebenarnya sudah aman. Kalau bisa punya lokasi yang di pagar tembok rapat, itu nanti bisa untuk umbaran di situ, bisa tinggal disiasati saja. Yang penting modal 500.000 itu hanya kita belikan untuk ayam dan pakan. Kemudian cara memulainya seperti apa? Cara memulainya sebenarnya gampang sekali, bisa semua orang bisa melakukannya. Yang penting teliti dan benar-benar sungguh-sungguh. Cara tahapan pemulainya, pertama tentu saja kita menyiapkan kandang ala kadarnya. Yang penting itu tadi ada atap yang melindungi ayam ketika hujan, ketika malam, nah seperti itu. Kita buat dengan bahan-bahan yang kalau bisa tidak beli karena kita tidak ada budget untuk itu. Jadi kita manfaatkan apa yang ada, bahkan pokoknya seadanya aja lah, seadanya aja, yang ada aja dimanfaatkan. Kemudian yang berikutnya kita tinggal merawat ayam-ayam yang sudah kita beli tersebut. Bagaimanapun sedikitnya, walaupun cuma hanya sedikit, harus kita rawat dengan baik karena nantinya akan memberikan hasil yang bisa saja tidak terduga oleh rekan semua. Seperti misalnya kita di situ nanti akan memelihara indukan, nanti kemudian indukannya bertelur. Setelah itu nanti indukannya menetas, setelah menetas bisa kita pisah supaya indukannya bisa cepat bertelur lagi. DOC-nya kita pelihara terpisah. Kemudian kalau kita pilih simulasi yang kedua dengan tambahan ada anakan, di situ juga kita besarkan dengan bagus. Karena anakan ini nanti akan kita gunakan, kita jual sebagian untuk modal pakan, kemudian sebagian lagi akan kita seleksi juga untuk tambahan indukan. Nah, itu seperti itu. Kemudian berikutnya setelah kita pelihara dengan baik, kita rawat dengan baik, kemudian masuk ke penjualan. Bagaimana kalau sudah siap jual? Yang perlu saya garis bawahi di sini adalah ketika sudah siap jual, usahakan jangan dijual semua. Kalau kita nantinya punya anakan 10 ekor yang sudah siap jual, usahakan dijual separuh aja. Atau paling tidak begini, kita dari yang sudah ada, kita sisihkan berapa ekor yang paling bagus untuk nanti bahan indukan berikutnya. 1 atau 2 boleh lah, 4 atau 4 syukur, kalau bisa separuh. Nah sisanya bisa kita jual untuk membiayai hidup ayam-ayam yang lain. Nah seperti itu. Itu sampai penjualan seperti itu. Itu harus disiplin. Kalau jangan berpikir dulu dalam tahap awal, jangan berpikir dulu untuk mengembalikan modal atau mencari keuntungan, karena kalau dari awal saja sudah diambil keuntungannya atau dibalikan modal, itu nanti ya sampingan usahanya cuma itu aja, tidak ada perkembangannya. Paling tidak walaupun kita mulai dengan 500.000, tetapi nanti diharapkan kita bisa menjual secara rutin dan bisa menjadi tambahan income per bulan. Nah seperti itu. Saya rasa itu saja tip yang bisa saya berikan untuk rekan semua yang punya modal sangat terbatas tetapi ingin mencoba ternak ayam, khususnya ayam kampung asli. Sebagai gambaran juga, meskipun dengan modal yang sangat terbatas ini, rekan-rekan semua tidak perlu berkecil hati, karena saya dulu juga memulai dari 1 pasang dan saya bisa sampai yang paling banyak itu saya bisa sampai jual 2 minggu sekali saya jual, karena memang lokasinya sangat sempit, jadi saya tidak mampu untuk istilahnya menampung lebih banyak lagi. Kebetulan untuk bulan-bulan ini, hari-hari ini karena ada COVID juga, kesibukannya juga sangat padat, ini memang ternak ayam saya ini memang sengaja saya kurangi karena untuk mengatur lagi bagaimana strateginya supaya bisa lebih maksimal seperti itu. Rekan-rekan semua tidak perlu berkecil hati, karena dengan beberapa ekor ayam pun kalau rekan semua memang benar-benar suka, istilahnya tekun, tidak menutup kemungkinan rekan semua bisa mendapatkan 10 ekor di indukan dan nanti hasilnya bisa pusing dalam artian yaitu mengurus ayam yang sudah banyak. Nah seperti itu. Memang perlu diingat juga bahwa untuk bisa sampai ke sana rekan semua juga harus disiplin, harus semangat.
dan jangan pantang menyerah. Nanti seiringnya berjalan waktu, rekan semua bakalan mendapatkan pencerahan, bakal mendapatkan pengalaman-pengalaman yang sangat berharga, yang nantinya bisa untuk modal yang lebih kuat nanti untuk menambah kapasitas ayam yang dipelihara. Nah, saya rasa itu saja. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa menjadi motivasi untuk rekan semua untuk tetap maju, semangat, dan mencoba membuka jalan penghasilan baru untuk menambah pundi-pundi rupiah di keadaan yang sekarang sulit ini. Terima kasih telah mengikuti video saya sampai selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.